Bayar 800 juta malam ini juga. Atau serahkan sertifikat rumah itu ke tangan saya. Bu Sukma menatap saya dengan dagu terangkat. Di belakangnya, Seluruh keluarga besar berdiri seperti tembok. Mereka pikir saya terjebak. mereka pikir saya tidak punya pilihan. Saya berdiri pelan dari kursi. Saya tersenyum tipis. Lalu saya berkata, Saya pilih cara ketiga. dan saat saya membuka map coklat di tangan saya, Wajah mereka berubah pucat. karena baru malam itu mereka sadar. Siapa sebenarnya perempuan yang selama 6 tahun mereka injak-injak? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tulis kota kalian di kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe agar cerita seperti ini terus hadir menemani malam kalian. Terima kasih sudah berada di sini sampai akhir. Nama saya Larasati Wijaya. Orang memanggil saya Laras. Di mata keluarga suami saya hanya seorang perempuan biasa, pegawai administrasi yang berangkat pagi, pulang sore. Mengenakan pakaian sederhana tanpa riasan mencolok. Saya menantu yang pendiam, penurut, tidak banyak menuntut. Begitulah mereka mengenal saya selama hampir 6 tahun. Mereka tidak pernah tahu yang sebenarnya, dan itu memang sengaja saya rancang. Saya bekerja sebagai pengacara properti di sebuah firma hukum di kawasan Sudirman. Sudah 12 tahun saya menangani kasus sengketa tanah, Akta dan hak waris. Klien saya bukan orang sembarangan. Tapi tidak ada satupun anggota keluarga Bagas yang tahu hal itu. Saya menyembunyikannya dengan sengaja. Bukan karena malu, justru sebaliknya. Sejak hari pertama saya masuk ke keluarga itu, saya tahu ada yang tidak beres. Saya memilih diam dan mengamati. Saya ingin melihat wajah asli mereka. Sebelum topeng sopan santun itu mereka pakai untuk orang luar. Suami saya, Bagas, usianya 38 tahun. Di luar, ia tampak seperti lelaki dewasa yang mapan. Tapi di dalam rumah, ia hanyalah anak laki-laki yang tidak pernah berani membantah ibunya. Setiap kali ada masalah, ia memilih menunduk. Ia menyebutnya menghormati orang tua. Saya menyebutnya tidak punya tulang punggung. Ibu mertua saya, Bu Sukma, usianya 61 tahun. Dialah pusat dari segala sesuatu di keluarga itu. Di depan tamu dan tetangga, Bu Sukma adalah wanita anggun yang ramah. Senyumnya manis. Tutur katanya halus. Semua orang memujinya sebagai ibu yang penuh wibawa. Tapi begitu pintu rumah tertutup, wajah itu berubah 180 derajat. Di dalam, ia adalah perempuan yang dingin, perhitungan, dan haus akan uang. Bagi Bu Sukma, saya tidak pernah cukup baik. Latar belakang keluarga saya dianggap terlalu biasa. Tidak membawa nama besar, tidak membawa keuntungan. Ia sering membandingkan saya dengan perempuan-perempuan dari kalangan atas di depan saya, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Coba lihat menantu Bu Ratna, katanya suatu kali sambil menyeruput teh. Anak konglomerat. Itu baru namanya menantu yang membawa berkah. Saya hanya tersenyum tipis. Senyum yang mereka kira tanda kelemahan. Padahal di balik diam itu, saya sedang menyimpan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Adik ipar saya, Mawar, usianya 29 tahun. Dialah anak kesayangan. Anak bungsu yang dimanja sejak kecil. Apapun yang Mawar mau, Bu Sukma akan berikan. Berapapun harganya. Bahkan jika harganya adalah harga diri orang lain. Dan saat itu, Mawar sedang bersiap menikah. Calon suaminya bernama Damar, seorang lelaki dari keluarga pengusaha, sopan, tenang, dan jauh lebih bijak daripada siapapun di rumah itu. Awalnya saya pikir ia sama saja dengan yang lain. Ternyata saya keliru. Damar justru menjadi orang yang paling penting dalam seluruh rencana saya. Tapi itu nanti. Rumah yang kami tinggali sekarang berada di kawasan Bintaro. Rumah 2 lantai yang nyaman, dengan halaman kecil dan pohon mangga di depannya. Bagi keluarga Bagas, rumah itu adalah simbol kebanggaan. Mereka selalu berkata bahwa rumah itu adalah rumah keluarga, warisan turun-temurun. Tapi ada satu hal yang tidak mereka ketahui tentang rumah itu. Satu hal yang saya simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun, menunggu waktu yang tepat untuk membukanya. Mari saya ceritakan dari awal. Dari hari ketika retakan pertama mulai muncul. Saya menikah dengan Bagas 7 tahun lalu. Di awal, semuanya
tampak baik-baik saja. Bu Sukma menyambut saya dengan senyum. Mawar memanggil saya kakak. Bagas masih lelaki yang penuh perhatian. Tapi senyum itu tidak bertahan lama. Retakan pertama muncul di tahun kedua pernikahan kami. Saat itu, ayah Bagas, Pak Hendra, meninggal dunia. Beliau adalah satu-satunya orang di keluarga itu yang benar-benar baik kepada saya. Beliau yang selalu membela saya saat Bu Sukma mulai meninggikan suara. Kepergian Pak Hendra mengubah segalanya. Setelah pemakaman, Bu Sukma seperti melepas topengnya satu persatu. Tidak ada lagi yang menahannya. Ia mulai mengatur seluruh keluarga dengan tangan besinya. Dan sasaran pertamanya adalah saya. Sekarang, ibu yang pegang semua, katanya suatu malam dengan nada yang dingin. Jadi kalian semua harus dengar ibu. Saya ingat malam itu dengan jelas. Bagas hanya menunduk. Mawar mengangguk patuh. Dan saya hanya diam. Tapi di dalam hati, saya mulai mencatat setiap kata, setiap perlakuan, setiap ketidakadilan. Karena saya tahu suatu hari, semua catatan ini akan berguna. Hari-hari setelah itu berjalan seperti air yang perlahan mendidih. Tidak ada yang menyadari panasnya. Sampai semuanya terlambat. Bu Sukma mulai memperlakukan saya seperti orang asing di rumah saya sendiri. Saya yang bekerja. Saya yang membayar banyak hal. Tapi tetap saja saya dianggap menumpang. Setiap keputusan diambil tanpa saya. Setiap acara keluarga, nama saya selalu disebut paling akhir. Kalau memang masih disebut. Saya menerima semuanya. Diameter, tenang. Tapi diam saya bukan kekalahan. Diam saya adalah strategi. Karena saya tahu satu hal yang tidak mereka tahu. Saya tahu bagaimana hukum bekerja. Saya tahu kekuatan dari secari kertas yang ditandatangani dengan benar. Dan saya tahu di rumah ini ada satu kertas yang akan menentukan nasib semua orang. Saya hanya perlu menunggu mereka menggali lubang mereka sendiri. Sebenarnya, tanda-tanda keserakahan mereka sudah terlihat jauh sebelum urusan rumah itu muncul. Saya ingat, di tahun ketiga pernikahan kami, ada satu peristiwa yang membuka mata saya. Saat itu, usaha kecil Bu Sukma mengalami kerugian. Toko kain miliknya hampir bangkrut. Dan tanpa ragu, ia datang kepada saya meminjam uang. Laras, katanya waktu itu. Dengan nada yang manis sekali, ibu butuh 100 juta untuk menyelamatkan toko. Anggap saja ini bantuan menantu untuk keluarga. Nanti ibu kembalikan. Pasti. Saya tahu toko itu tidak akan terselamatkan dengan uang sebanyak apapun. Karena masalahnya bukan modal, melainkan cara mengelola. Tapi saya memberikannya. Bukan karena saya percaya akan dikembalikan, tapi karena saya ingin tahu sampai mana mereka akan menginjak kebaikan saya. Tentu saja, uang itu tidak pernah kembali. Sebulan kemudian, saat saya bertanya baik-baik, Bu Sukma justru marah. "Kamu ini menantu macam apa?" katanya ketus. "Baru pinjam segitu, sudah ditagih-tagih." Tidak punya rasa hormat pada mertua. Saya hanya diam. Tapi malam itu, saya membuat satu catatan kecil di buku saya. 100 juta, tanggal pinjam, bukti transfer, tanpa pengembalian. Saya menyimpannya rapi, sama seperti saya menyimpan semua hal lainnya. Setelah itu, permintaan-permintaan kecil terus berdatangan. Bayar listrik rumah, bayar arisan Bu Sukma, bayar biaya kuliah sepupu Mawar. Semuanya selalu jatuh ke pundak saya, sang menantu yang katanya tidak membawa keuntungan apapun bagi keluarga. Lucu, bukan? Saya yang dianggap tidak berharga, justru menjadi penyangga keuangan keluarga yang merendahkan saya. Saya membayar semuanya. Diameter, tenang. Tapi setiap rupiah saya catat, karena saya tahu suatu hari daftar panjang itu akan menjadi cermin yang memantulkan keserakahan mereka sendiri. Dan saya tahu di rumah ini ada satu kertas yang jauh lebih penting daripada semua catatan utang itu. Kertas yang akan menentukan nasib semua orang. Dan mereka melakukannya lebih cepat dari yang saya kira. Semuanya bermula dari sebuah percakapan yang tidak sengaja saya dengar. Sore itu,
Saya pulang lebih cepat dari biasanya. Kepala saya pusing setelah seharian di pengadilan. Saya membuka pintu dengan pelan, Berniat langsung naik ke kamar. tapi langkah saya terhenti di dekat ruang tengah. Bu Sukma sedang menelpon seseorang. Suaranya rendah, tapi cukup jelas untuk saya dengar. Iya, rumah Bintaro itu, katanya. Saya mau balik nama, buat modal nikah Mawar. Kasih ke notaris langganan kita saja. Bagas pasti mau tanda tangan. Soal istrinya, tidak usah dipikirkan. Dia tidak akan berani melawan. Jantung saya berhenti sejenak. Mereka ingin mengalihkan kepemilikan rumah itu. Rumah yang katanya warisan keluarga. Rumah yang akan mereka jadikan modal pernikahan Mawar. Saya berdiri diam di balik dinding. Saya tidak marah. Anehnya, Saya justru merasa tenang. karena akhirnya Mereka mulai bergerak. Dan setiap gerakan mereka adalah satu langkah lebih dekat ke perangkap yang sudah lama saya siapkan. malam itu saya tidak tidur. Bukan karena takut, tapi karena saya sibuk menyusun langkah selanjutnya. Keesokan harinya, permainan mereka dimulai. Bu Sukma memanggil saya ke ruang keluarga. Wajahnya dibuat seramah mungkin. Terlalu ramah, sampai saya tahu pasti ada maunya. Laras, katanya dengan senyum manis. Kamu kan menantu di keluarga ini. Sudah sepantasnya kamu ikut menanggung beban keluarga. Kan? Saya mengangguk pelan. Tentu, Bu. Beban apa? Rumah ini perlu renovasi besar, katanya. Untuk persiapan pernikahan Mawar, biayanya tidak sedikit. Ibu rasa kamu sebagai menantu sebaiknya ikut menyumbang. Anggap saja kewajiban 15 juta setiap bulan sampai acara selesai. Saya menatapnya tenang. 15 juta sebulan, bukan jumlah kecil. Dan semua itu untuk pernikahan adik iparnya, bukan untuk apapun yang berkaitan dengan saya. Baik. Bu, kata saya akhirnya. Saya akan transfer setiap awal bulan. Bu Sukma tersenyum puas. Ia pikir ia menang. Ia tidak tahu bahwa setiap transfer yang saya kirim, saya catat. Setiap rupiah punya bukti. Setiap bukti punya tanggal. Dan suatu hari, semua catatan itu akan berbicara di depan orang banyak. Saya bayar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tanpa mengeluh. Mereka kira saya lemah, padahal saya sedang menumpuk amunisi. Lalu datang malam ketika mereka menaikkan taruhannya. Suatu malam, Bu Sukma dan Bagas memanggil saya ke meja makan. Di atas meja sudah tersusun setumpuk dokumen. Bagas tampak gelisah. Bu Sukma tampak tenang. Terlalu tenang. Laras, kata Bu Sukma. Ini cuma dokumen administrasi keluarga, urusan internal saja. Tanda tangan di sini, dan di sini. Saya menarik dokumen itu ke arah saya. Bu Sukma langsung gelisah. Tidak usah dibaca panjang-panjang. Katanya cepat. Cuma formalitas, tanda tangan saja. Saya menatapnya. Lalu saya menatap Bagas. Suami saya tidak berani menatap balik. Ia hanya menunduk, memainkan ujung taplak meja. Saat itu, saya tahu. Dokumen itu bukan formalitas biasa. Saya pura-pura menandatangani, tapi mata saya membaca cepat setiap baris. Itu adalah surat persetujuan pengalihan hak. Surat yang menyatakan saya setuju menyerahkan klaim atas rumah Bintaro. Mereka ingin saya melepaskan rumah itu dengan tangan saya sendiri. Saya tersenyum dalam hati. Lalu, dengan gerakan yang tampak biasa, saya menggoreskan tanda tangan yang sengaja tidak sesuai dengan tanda tangan resmi saya di akta. Sebuah tanda tangan yang secara hukum tidak akan pernah sah. Malam itu, sebelum tidur, saya memotret setiap halaman dokumen itu. Saya juga sudah merekam seluruh percakapan di meja makan tadi. Bukti mereka memaksa saya menandatangani tanpa membaca. Bukti niat mereka. Mereka menggali. Saya hanya menyediakan sekop, tapi penghinaan itu tidak berhenti di balik pintu tertutup. Beberapa hari kemudian, mereka membawanya ke depan banyak orang. Akhir pekan itu, ada acara arisan keluarga besar di rumah. Semua kerabat Bu Sukma datang. Ruang tamu penuh dengan tawa dan obrolan. Dan di tengah keramaian itu, Bu Sukma melihat panggung untuk mempermalukan saya. Kalian tahu? Katanya keras.
agar semua orang mendengar. Laras ini sebenarnya cuma menumpang di rumah kami. Untung keluarga kami baik hati, Masih mau menampung dia. Coba, kalau bukan kami, mau tinggal di mana dia? seluruh ruangan menoleh ke arah saya. Beberapa tertawa kecil, beberapa menatap dengan iba. Bagas, suami saya, hanya diam di sudut. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya untuk membela saya. Saya berdiri di tengah tatapan itu. Wajah saya tenang. Saya bahkan tersenyum sopan dan berkata, "Ibu benar. Saya beruntung sekali tinggal di rumah ini." Mereka kira saya mengalah, padahal saya sedang menikmati ironi yang tidak mereka pahami. Karena dari semua orang di ruangan itu, hanya saya yang tahu kebenaran tentang siapa pemilik sah rumah Bintaro itu. Saya menelan penghinaan itu, tapi saya tidak melupakannya. Saya menyimpannya seperti semua yang lain. Lalu, di tengah semua kegelapan itu, datang satu titik terang yang tidak saya duga. Namanya Damar, calon suami Mawar. Suatu sore, Damar datang lebih awal untuk membahas persiapan pernikahan. Kebetulan, hanya ada saya di rumah. Kami mengobrol sebentar di teras. Ia lelaki yang sopan dan cermat, tidak seperti yang lain. Ia memperlakukan saya dengan hormat. Di tengah obrolan, ia menyebut sesuatu yang membuat saya waspada. "Mbak Laras," katanya pelan. "Saya mau tanya soal rumah ini. Kemarin keluarga Mawar minta saya bantu urus surat-suratnya untuk dijadikan jaminan. Tapi waktu saya lihat dokumennya, ada yang aneh. Nama di akta aslinya bukan nama Ibu Sukma, bukan juga nama Mas Bagas." Saya menahan napas. "Lalu nama siapa?" tanya saya hati-hati. Damar menatap saya. "Justru itu, Mbak. Saya rasa Mbak lebih tahu daripada saya." Saat itu, saya mengerti. Damar sudah melihat akta yang sebenarnya. Ia tahu sesuatu yang seharusnya menjadi rahasia. Dan ia bukan tipe orang yang mau menjadi bagian dari penipuan. Saya menatapnya lama. Lalu saya membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. "Damar," kata saya pelan, "kalau kamu memang lelaki yang jujur, ada hal yang perlu kamu ketahui. Tapi kamu harus berjanji, simpan ini sampai waktunya tiba." Sejak sore itu, saya punya satu sekutu di dalam benteng musuh. Damar bersedia membantu saya, bukan karena ia membenci Mawar, tapi karena ia tidak ingin memulai pernikahan di atas penipuan dan paksaan. Ia ingin kebenaran. Dan kebetulan, kebenaran ada di pihak saya selama berminggu-minggu setelah itu. Damar menjadi mata dan telinga saya di dalam rumah. Ia mendengar rencana-rencana mereka. Ia tahu kapan mereka akan bergerak. Dan setiap informasi itu sampai ke tangan saya, membuat persiapan saya semakin sempurna. Suatu hari, Damar bahkan berhasil mendapatkan salinan surat pengalihan yang sudah disiapkan notaris langganan Bu Sukma. Ia memotretnya diam-diam, lalu mengirimkannya kepada saya. Saat saya membaca surat itu, saya hanya tersenyum. Mereka begitu yakin akan menang, sampai mereka menulis seluruh rencana mereka di atas kertas. Kertas yang kini ada di tangan saya. Sementara itu, tuntutan finansial mereka semakin menjadi-jadi. 15 juta sebulan ternyata tidak cukup bagi Bu Sukma. Suatu sore, ia memanggil saya lagi ke ruang tengah. Wajahnya dingin. "Laras," katanya, "pernikahan Mawar butuh dana lebih besar dari yang Ibu kira. Gedung, catering, gaun, semuanya naik. Ibu butuh tambahan 200 juta. Dari kamu." Saya menatapnya tenang. 200 juta, Bu, untuk pernikahan adik ipar saya. "Memangnya kenapa?" katanya tinggi hati. "Kamu kan menantu. Sudah sepantasnya menyumbang untuk keluarga. Lagi pula, gajimu sebagai pegawai kantoran kan lumayan. Jangan pelit." Saya hampir tertawa dalam hati mendengar betapa kelirunya ia menilai saya. Tapi saya menahan diri. Saya hanya berkata, "Saya akan pikirkan." "Bu, tentu saja saya tidak pernah memberikan uang itu." Tapi permintaan itu menjadi satu bukti lagi. Bukti bahwa mereka tidak pernah melihat saya sebagai manusia, melainkan sebagai sumber uang yang bisa diperas kapan saja. Setiap permintaan, setiap paksaan, setiap penghinaan, saya simpan dengan rapi. Map coklat saya semakin tebal, dan semakin tebal map itu, semakin dekat pula malam
ketika saya akan membukanya di hadapan mereka semua. Undangan pernikahan Mawar mulai disebar. Dan saat saya melihat daftar tamu, saya menemukan sesuatu yang seharusnya membuat saya marah. Nama saya tidak ada. Padahal saya istri dari kakak kandung Mawar. Saya bertanya pada Bagas. Jawabannya membuat saya muak. Ibu yang minta begitu, katanya tanpa berani menatap saya. Katanya, biar acaranya kelihatan lebih bergengsi. Kamu tidak usah hadir saja. Laras. Demi menjaga suasana, saya menatap suami saya lama sekali. Lelaki yang berjanji melindungi saya di depan penghulu. Lelaki yang kini bahkan tidak punya keberanian untuk menyebut nama saya dalam undangan keluarganya sendiri. Baik, kata saya akhirnya. Hanya itu. Tapi di dalam hati, sesuatu yang dulu masih tersisa untuk Bagas. Malam itu padam sepenuhnya. Beberapa hari setelah itu, mereka kembali datang dengan tuntutan baru. Kali ini lewat Mawar. Adik ipar saya itu masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Wajahnya angkuh seperti biasa. Kak Laras, katanya. Meski nadanya sama sekali tidak terdengar seperti memanggil seorang kakak. Ibu bilang, kalung warisan nenek itu sekarang di tangan kakak. Itu harusnya buat seserahan pernikahanku. Tolong serahkan. Saya menatapnya. Kalung itu memang pernah dititipkan Pak Hendra kepada saya sebelum beliau wafat. Beliau berpesan agar saya menyimpannya baik-baik. Karena beliau tidak percaya kalung itu akan aman di tangan Bu Sukma. Kalung itu titipan almarhum Bapak. Kata saya tenang. Beliau yang memintaku menyimpannya. Mawar mendengus. Bapak sudah meninggal. Sekarang semua keputusan ada di tangan ibu. Jangan sok tahu, serahkan saja. Atau kakak yang akan menyesal. Saya tersenyum tipis. Kalau begitu, biar ibu sendiri yang memintanya secara resmi. Hitam di atas putih. Mawar menatap saya dengan kesal, lalu pergi membanting pintu. Tentu saja, kalung itu tidak pernah saya serahkan. Karena saya tahu. Sekali saya melepas satu hal, mereka akan mengambil semuanya. Dan kalung itu kelak menjadi bukti lain tentang betapa serakahnya mereka, bahkan terhadap titipan orang yang sudah meninggal. Lalu datang penghinaan yang paling menyakitkan dari semuanya. Suatu malam, saya pulang larut dari pengadilan. Tubuh saya lelah, kaki saya pegal. Begitu saya masuk, Bu Sukma sudah menunggu di ruang tengah dengan setumpuk pakaian kotor di lantai. Laras, katanya dingin. Mawar baru pulang dari salon. Capek. Kamu cucikan baju-baju ini, sekalian baju ibu. Anggap saja tugas menantu. Saya menatap tumpukan pakaian itu. Lalu, saya menatap Bu Sukma. Bu, kata saya pelan tapi tegas. Saya baru pulang kerja. Saya juga lelah. Kita punya mesin cuci. Kita juga punya Mbak Yanti yang dibayar untuk pekerjaan rumah. Wajah Bu Sukma langsung memerah. Beraninya kamu membantah. Di rumah ini, menantu itu harus tahu diri. Kamu pikir kamu siapa? Lalu, tanpa saya duga, tangannya terangkat dan menampar pipi saya. Keras, suaranya menggema di seluruh ruangan. Saya terdiam. Pipi saya panas, tapi yang lebih sakit bukan tamparan itu. Yang lebih sakit adalah saat saya menoleh dan melihat Bagas berdiri di pintu, menyaksikan semuanya, lalu memilih berbalik dan naik ke kamar tanpa satu kata pun. Malam itu, saya berdiri lama di tengah ruangan. Pipi saya masih terasa panas, tapi mata saya kering. Saya tidak menangis karena saya tahu tamparan itu adalah kesalahan terbesar yang pernah Bu Sukma lakukan. Ia baru saja memberi saya satu bukti lagi. Dan Mbak Yanti yang menyaksikan semuanya dari dapur. Kelak menjadi saksi yang bersedia berbicara. Mereka kira mereka sedang menundukkan saya. Padahal mereka sedang melengkapi berkas saya sendiri. Sejak malam itu, saya mempercepat seluruh rencana saya. Saya menghubungi Pak Surya, rekan notaris saya, untuk memastikan seluruh dokumen akta dan bukti pelunasan utang tersusun rapi. Saya menyusun kronologi setiap penghinaan, setiap pemaksaan, setiap transfer.
dengan ketelitian seorang pengacara yang sedang membangun kasus. Dan di tengah semua itu, Damar terus menjadi sumber informasi saya dari dalam rumah. Berkat dia, saya tahu setiap langkah yang mereka rencanakan, bahkan sebelum mereka melaksanakannya. Mereka pikir mereka sudah menyingkirkan saya. Mereka tidak tahu, saya justru sedang menunggu mereka berkumpul di satu tempat. Karena semakin lengkap mereka berkumpul, semakin sempurna pula akhir dari cerita ini. Puncaknya datang ketika mereka memaksa Bagas memilih. Beberapa hari sebelum acara puncak, Bu Sukma mengumpulkan Bagas di ruang kerjanya. Damar yang kebetulan ada di sana mendengar semuanya. lalu menceritakannya pada saya. Bagas, kata Bu Sukma waktu itu, kamu harus pilih ibu atau istrimu. Tanda tangani surat pengalihan rumah itu. Kalau kamu menolak, Kamu bukan anak ibu lagi. Dan Bagas, suami saya, lelaki yang seharusnya berdiri di sisi saya, memilih menandatangani surat itu. ia mengkhianati saya demi menyenangkan ibunya. Tanda tangannya menjadi bukti terakhir yang saya butuhkan. Saat Damar menceritakan itu, Saya hanya mengangguk pelan. terima kasih, Damar, kata saya. Sekarang semuanya sudah lengkap. Malam sebelum pertemuan keluarga itu, saya bertemu Pak Surya di sebuah kafe kecil dekat kantor. Di atas meja, kami menyusun seluruh berkas untuk terakhir kalinya. Sertifikat asli rumah Bintaro, surat pelunasan utang almarhum Pak Hendra, bukti transfer renovasi selama berbulan-bulan, rekaman pemaksaan tanda tangan, salinan surat pengalihan yang Bagas tanda tangani diam-diam. Kesaksian tertulis Mbak Yanti tentang tamparan malam itu. Semuanya tersusun rapi, urut, dan sah secara hukum. Bu Laras, kata Pak Surya sambil menutup map, Anda yakin ingin melakukan ini di depan keluarga besar? Kita bisa selesaikan ini lewat jalur hukum saja, lebih tenang. Saya menggeleng pelan. Tidak. Pakistan, selama 6 tahun. Mereka mempermalukan saya di depan banyak orang. Mereka menyebut saya menumpang di depan kerabat. Mereka menampar saya di depan suami saya. Saya tidak ingin balas dendam, tapi saya ingin kebenaran berdiri di tempat yang sama di mana kebohongan mereka pernah berdiri, di depan semua orang. Pak Surya menatap saya, lalu mengangguk. Saya mengerti. Saya akan menunggu di luar kalau Anda butuh saksi. Malam itu, saya pulang ke kamar saya untuk terakhir kalinya di rumah Bintaro. Saya menatap langit-langit, mengingat semua yang sudah terjadi. 6 tahun bukan waktu yang sebentar. 6 tahun menelan penghinaan, menahan amarah, dan menunggu dengan sabar. Banyak malam saya bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini sepadan? Tapi malam itu saya tahu jawabannya, sepadan. Karena kesabaran yang dibangun di atas kebenaran tidak akan pernah sia-sia. Saya menarik napas dalam-dalam. Besok semuanya akan berakhir. Bukan dengan air mata, tapi dengan keadilan. Lalu tibalah malam itu. Malam yang sudah saya tunggu selama 6 tahun. Bu Sukma mengadakan pertemuan keluarga besar di rumah. Katanya untuk membahas urusan warisan dan persiapan terakhir pernikahan Mawar. Semua kerabat diundang. Ruang tengah ditata seperti sebuah sidang keluarga. Kursi-kursi disusun rapi. Bu Sukma duduk di tengah, seperti seorang hakim. Dan saya tahu malam itu mereka berniat menjatuhkan vonis terakhir mereka kepada saya. Mereka tidak tahu, sayalah yang memegang palu sebenarnya. Malam itu, udara terasa berat. Lampu ruang tengah dinyalakan terang. Sekitar 20 anggota keluarga besar duduk memenuhi ruangan. Ada paman, bibi, sepupu, dan beberapa tetangga dekat yang sengaja diundang untuk menjadi saksi. Bu Sukma memang ingin penonton. Ia ingin mempermalukan saya di depan sebanyak mungkin orang. Saya datang tepat waktu, mengenakan pakaian sederhana seperti biasa. Di tangan saya hanya ada sebuah map coklat biasa. Tidak ada yang mencurigai isinya. Bu Sukma membuka pertemuan dengan suara yang dibuat penuh wibawa. Kita berkumpul malam ini, katanya, untuk menyelesaikan urusan keluarga. Rumah Bintaro ini adalah warisan keluarga kami, dan demi pernikahan Mawar, rumah ini akan dialihkan menjadi modal. Hanya ada satu hal yang mengganjal. Ia menoleh ke arah saya, tatapannya tajam. Menantu kami, Laras,
masih punya nama dalam sebagian urusan rumah ini. Jadi, malam ini, di depan seluruh keluarga, kami minta dia menyelesaikannya. Seluruh ruangan menatap saya. Saya duduk tenang, tidak bergerak. Bu Sukma melanjutkan, suaranya meninggi. Laras, pilihanmu ada dua. Pertama, kamu bayar 800 juta sebagai ganti hakmu atas rumah ini. Malam ini juga. Atau kedua, kamu serahkan semua surat yang ada di tanganmu dan kamu keluar dari keluarga ini dengan baik-baik. Beberapa kerabat berbisik. Beberapa menatap saya dengan kasihan. Mereka semua menunggu saya menangis. Mereka menunggu saya memohon. Tapi saya tidak melakukan keduanya. Saya berdiri pelan dari kursi saya. Saya merapikan pakaian saya dengan tenang. Lalu saya menatap Bu Sukma, lurus, tanpa gentar sedikit pun. Bu, kata saya dengan suara yang jelas. Sebelum saya menjawab, izinkan saya bertanya satu hal. Apakah ibu benar-benar yakin rumah ini milik keluarga ibu? Bu Sukma mengernyit. Apa maksudmu? Tentu saja, ini rumah keluarga kami. Sudah turun-temurun. Saya tersenyum. Lalu, saya membuka map coklat di tangan saya. Kalau begitu, kata saya, ibu mungkin perlu melihat ini. Saya mengeluarkan selembar dokumen dan meletakkannya di atas meja, tepat di hadapan Bu Sukma. Itu adalah salinan sertifikat asli rumah Bintaro. Dokumen yang sah secara hukum. Dengan satu nama tertera di sana sebagai pemilik. Nama saya, Larasati Wijaya. Ruangan langsung senyap. 6 tahun lalu, kata saya, tenang. Rumah ini hampir disita bank karena utang almarhum Bapak Hendra. Tidak ada yang tahu. Karena beliau menyembunyikannya agar keluarga tidak malu. Saya yang melunasi seluruh utang itu dengan uang saya sendiri. Dan atas persetujuan beliau sebelum wafat. Sertifikat rumah ini dibalik nama menjadi nama saya. Sah. Tercatat di notaris. Hitam di atas putih. Wajah Bu Sukma memucat. Tangannya gemetar saat meraih dokumen itu. Ini tidak mungkin, katanya tergagap. Kamu cuma pegawai administrasi biasa. Dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Saya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, dalam 6 tahun, saya membiarkan topeng saya jatuh. Saya bukan pegawai administrasi, Bu, kata saya. Nama lengkap saya, Larasati Wijaya. Saya pengacara senior di bidang properti dan hukum waris. Saya direktur di firma hukum tempat saya bekerja. Selama 6 tahun, saya membiarkan ibu mengira saya lemah karena saya ingin melihat sampai sejauh mana ibu berani melangkah. Bisik-bisik memenuhi ruangan. Para kerabat saling pandang. Mawar terduduk dengan wajah pucat. Bagas membeku di kursinya. Tapi saya belum selesai. Dan soal pemaksaan ini, kata saya, mengeluarkan dokumen-dokumen lain dari map saya. Saya punya semuanya. Bukti transfer 15 juta setiap bulan yang ibu paksa saya bayar untuk renovasi. Rekaman saat ibu dan Bagas memaksa saya menandatangani surat pengalihan tanpa membaca. Salinan surat yang Bagas tanda tangani diam-diam untuk merampas rumah ini. Semuanya terdokumentasi rapi, dengan tanggal, dengan suara, dengan tanda tangan. Saya menyusun dokumen-dokumen itu di atas meja, satu persatu. Seperti kartu yang dibuka di akhir permainan. Ini, kata saya, namanya percobaan penipuan dan pemerasan. Secara hukum, ada pasal untuk itu, Bu. Dan saya kebetulan sangat paham pasal mana yang berlaku. Bu Sukma jatuh terduduk di kursinya. Wajahnya yang tadi penuh wibawa, kini hancur total. Saat itulah Damar berdiri dari sudut ruangan. Saya ingin bicara, katanya tenang. Membuat semua mata beralih padanya. Saya Damar, calon suami Mawar. Beberapa minggu lalu, keluarga ini meminta saya membantu memalsukan surat agar rumah ini bisa dijadikan jaminan. Saya menolak. Karena saat saya periksa, akta aslinya jelas atas nama Mbak Laras. Saya tidak mau memulai pernikahan saya dengan sebuah kejahatan. Ia menoleh ke arah Mawar. Maaf, Mawar. Tapi saya tidak bisa menutupi ini. Kalau pernikahan kita dibangun dari merampas hak orang lain, lebih baik tidak usah sama sekali. Mawar menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh. Bukan karena penyesalan, tapi karena malu. Karena seluruh kerabat kini tahu
apa yang sebenarnya terjadi di balik keluarga yang selama ini ia banggakan. Bu Sukma mencoba berdiri. Suaranya bergetar. Laras, tolong. Jangan permalukan keluarga ini. Kita bisa bicara baik-baik. Kita keluarga. Saya menatapnya. Lama. Tenang. Keluarga, Bu, kata saya pelan. Selama 6 tahun. Kapan ibu pernah menganggap saya keluarga? Saya dianggap orang yang menumpang. Saya disebut tukang cari untung. Saya tidak diundang ke pernikahan adik ipar saya sendiri. Sekarang, saat semuanya terbongkar, baru saya disebut keluarga. Ruangan hening total. Tidak ada satupun kerabat yang berani membela Bu Sukma. Karena semua bukti ada di atas meja. Semua kebenaran sudah terungkap. Saya menoleh ke arah Bagas, suami saya, lelaki yang memilih ibunya di atas saya. Bagas, kata saya, kamu punya banyak kesempatan untuk berdiri di sisi saya, tapi setiap kali kamu memilih menunduk. Bahkan saat mereka memaksaku menandatangani surat untuk merampas rumahku sendiri, kamu hanya diam. Sekarang, semuanya sudah selesai. Saya mengeluarkan satu dokumen terakhir dari map saya. Surat gugatan cerai sudah lengkap. Sudah disiapkan oleh tim hukum saya sendiri. Saya sudah mengajukan ini, kata saya. Pernikahan kita berakhir, Bagas. Dan karena rumah ini atas nama saya, maka mulai malam ini, kalian semua yang harus mencari tempat tinggal baru. Saya meletakkan surat itu di atas meja. Lalu saya menutup map coklat saya dengan tenang. Tidak ada yang bersuara. Hanya suara pendingin ruangan yang berembus konstan, mengisi keheningan yang mencekam. Bu Sukma menatap surat-surat di atas meja itu, seperti menatap reruntuhan kerajaannya sendiri. Selama puluhan tahun ia membangun citra sebagai ratu di keluarga ini. Dan malam itu, dalam waktu kurang dari 1 jam, semua citra itu runtuh di hadapan orang-orang yang paling ingin ia kesankan. Salah satu paman, adik almarhum Pak Hendra, berdiri dari kursinya. Wajahnya keras menahan amarah. Sukma, katanya, jadi selama ini kalian mau merampas rumah yang sudah diselamatkan menantu kalian sendiri. Kalian tahu kakak saya hampir kehilangan rumah ini karena utang. Dan Laras yang menyelamatkannya. Malah kalian perlakukan seperti pembantu. Bu Sukma tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk. Paman itu menoleh ke arah saya. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, ada seseorang dari keluarga itu yang menatap saya dengan rasa hormat. Laras, katanya pelan. Maafkan kami. Kami tidak pernah tahu yang sebenarnya. Kami ikut percaya pada cerita Sukma. Saya mengangguk pelan. Tidak apa-apa. Paman, saya tidak menyalahkan siapapun yang tidak tahu. Saya hanya menyalahkan mereka yang tahu, tapi tetap memilih jalan yang salah. Suasana di ruangan itu berubah total. Para kerabat yang tadi memandang saya dengan kasihan, kini memandang Bu Sukma dengan kekecewaan. Beberapa mulai meninggalkan ruangan. Tidak sanggup lagi menyaksikan keluarga yang selama ini mereka kagumi, ternyata dibangun di atas kebohongan. Salah satu bibi yang selama ini paling sering ikut menghina saya di setiap arisan, kini menunduk malu. Ia tidak berani menatap saya. Beberapa hari yang lalu, ia masih dengan lantang menyebut saya menantu yang tidak tahu diri. Malam itu, ia tahu betapa kelirunya ia selama ini. Bu Sukma masih mencoba menyelamatkan dirinya. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari satu saja sekutu di antara kerabatnya. Kalian semua jangan percaya begitu saja, katanya dengan suara bergetar. Laras ini pintar bicara. Dia pengacara. Dia bisa memutarbalikkan fakta. Pasti ada yang dia sembunyikan. Saya menatapnya dengan tenang. Lalu, saya mengambil satu lembar dokumen lagi dari map saya. Ibu benar, kata saya. Saya memang menyembunyikan sesuatu selama 6 tahun. Saya menyembunyikan siapa saya sebenarnya. Tapi soal fakta, tidak ada satupun yang saya putarbalikan. Semuanya hitam di atas putih. Sertifikat ini bisa diperiksa di kantor pertanahan. Bukti transfer ini bisa diperiksa di bank. Rekaman ini bisa didengar siapa saja. Kalau ibu merasa saya berbohong, silakan laporkan saya. Saya pengacara. Bu, saya tidak takut pada pengadilan. Justru ibu yang seharusnya takut. Bu Sukma terdiam. Ia tahu
Tidak ada satu kebohongan pun yang bisa menyelamatkannya malam itu. Seorang sepupu Bagas yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. "Tante Sukma," katanya pelan. "Kenapa Tante tega? Laras sudah menyelamatkan rumah ini. Sudah membayar utang almarhum Om Hendra. Tapi Tante malah mau merampas semuanya. Ini keterlaluan." Tidak ada jawaban dari Bu Sukma. Hanya keheningan. Keheningan seorang perempuan yang seluruh kerajaannya runtuh dalam satu malam. Mawar masih terisak di sudut. Damar berdiri di dekatnya. Tapi jarak di antara mereka kini terasa seperti jurang. "Mawar," kata Damar pelan. "Saya pernah benar-benar ingin menikahimu, tapi saya tidak bisa menjadi bagian dari keluarga yang merampas hak orang lain demi gengsi." "Saya mundur. Saya minta maaf." Mawar mengangkat wajahnya. "Damar, kumohon. Ini semua ibu yang atur, bukan aku. Tapi kamu diam saja." "Mawar," kata Damar. "Kamu tahu, dan kamu diam. Sama seperti Mas Bagas, diam saat melihat ketidakadilan. Sama saja dengan ikut melakukannya." Damar berbalik. Sebelum pergi, ia menatap saya dan mengangguk hormat. "Terima kasih sudah mempercayai saya, Mbak Laras. Saya harap Mbak menemukan kehidupan yang lebih baik setelah ini." Lalu ia melangkah keluar, meninggalkan pernikahan yang dibangun di atas pasir. Saya tinggal beberapa saat lagi di ruangan itu, bukan untuk menikmati kehancuran mereka, tapi untuk memastikan semuanya jelas. "Saya beri waktu 3 hari, kata saya kepada Bu Sukma dan Bagas. 3 hari untuk mengosongkan rumah ini. Setelah itu, secara hukum, rumah ini sepenuhnya menjadi milik saya. Kalau kalian menolak, saya akan menyelesaikannya lewat jalur pengadilan. Dan percayalah, kalian tidak ingin saya membawa ini ke pengadilan? Karena di sana, bukti pemerasan dan percobaan penipuan itu akan menjadi urusan yang jauh lebih serius daripada sekedar kehilangan rumah." Bagas akhirnya mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya malam itu, ia berbicara. "Laras." Suaranya parau. "Maafkan aku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ibu selalu menekanku. Aku tidak punya pilihan." Saya menatapnya. Dan dalam tatapan itu tidak ada lagi kemarahan, hanya rasa lelah yang dalam. "Kamu selalu punya pilihan, Bagas," kata saya pelan. "Setiap kali kamu memilih untuk tidak memilih. Dan itu juga sebuah pilihan. Pilihan untuk membiarkan istrimu disakiti demi kenyamananmu sendiri. Selamat tinggal, Bagas." Saya mengambil map coklat saya, lalu saya melangkah keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya sebagai menantu mereka. Di luar, udara malam terasa sejuk. Saya menarik napas dalam-dalam. Beban yang selama 6 tahun saya pikul malam itu akhirnya terangkat dari pundak saya. Sebuah mobil sudah menunggu di depan. Pak Surya, rekan notaris saya yang membantu menyusun seluruh dokumen ini, duduk di kursi pengemudi. Ia menoleh dan tersenyum. "Bagaimana, Bu Laras?" tanyanya. "Selesai," jawab saya pelan. Semuanya sudah selesai. Mobil itu bergerak maju, membelah jalanan kota yang mulai sepi. Dari kaca belakang, saya melihat rumah Bintaro itu mengecil, lalu menghilang di tikungan. Rumah yang dulu menjadi penjara saya, kini menjadi simbol kemenangan saya. Tapi saya tidak merasa menang dengan cara yang penuh dendam. Saya hanya merasa lega. Lega karena akhirnya kebenaran menemukan jalannya sendiri. 3 hari kemudian, Bu Sukma dan Bagas mengosongkan rumah itu. Mawar pindah ke rumah seorang bibi. Pernikahannya batal. Kabar tentang apa yang terjadi malam itu menyebar dengan cepat di kalangan keluarga besar. Citra keluarga yang selama ini begitu mereka jaga hancur dalam semalam. Bu Sukma, yang selama puluhan tahun merasa berkuasa atas semua orang, kini harus tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Bagas. Tidak ada lagi tamu yang datang memujinya. Tidak ada lagi panggung untuk pamer. Saya tidak membawa kasus pemerasan itu ke pengadilan. Bukan karena saya tidak bisa, tapi karena saya merasa hidup sudah memberi mereka hukuman yang cukup. Kehilangan harga diri di depan orang-orang yang paling ingin mereka kesankan adalah hukuman yang jauh lebih berat
daripada vonis manapun. Beberapa bulan kemudian, perceraian saya dan Bagas resmi diputuskan. Saya kembali menggunakan nama saya sepenuhnya, Larasati Wijaya, tanpa embel-embel siapapun. Saya kembali ke kehidupan saya, kehidupan yang sempat saya sembunyikan di balik topeng menantu yang pendiam. Saya kembali ke firma hukum saya, ke ruang kerja saya, ke klien-klien yang menghormati saya. Tapi kali ini, saya tidak perlu lagi berpura-pura menjadi orang lain. Rumah Bintaro itu saya jual. Saya tidak ingin menyimpan tempat yang menyimpan terlalu banyak luka. Dengan hasilnya, saya membeli sebuah apartemen kecil yang nyaman di kawasan Kuningan, dekat dengan kantor. Sederhana, tapi sepenuhnya milik saya. Di sana, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bisa tidur dengan tenang. Damar, beberapa waktu kemudian, mengirim pesan kepada saya. Ia berterima kasih karena saya telah membantunya melihat kebenaran sebelum terlambat. Ia kini menjalani hidupnya sendiri, jauh dari keluarga itu. Saya turut senang mendengarnya. Dari semua orang dalam cerita ini, ia adalah satu-satunya yang memilih kejujuran saat semua orang memilih kebohongan. Suatu sore, beberapa bulan setelah semuanya selesai, saya duduk di balkon apartemen saya, menikmati secangkir teh hangat. Di meja, ada sepiring ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan sederhana yang dulu tidak pernah sempat saya nikmati dengan tenang. Untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar di rumah. Beberapa minggu setelah perceraian resmi, Bagas pernah datang ke kantor saya. Ia berdiri di lobi dengan wajah lelah dan tubuh yang tampak lebih kurus. Resepsionis memberitahu saya bahwa ada tamu. Saya turun menemuinya, bukan karena masih ada perasaan, tapi karena saya ingin menutup bab ini dengan baik. "Laras," katanya pelan. Aku menyesal. Ibu sekarang sakit-sakitan. Mawar pergi entah kemana. Rumah kontrakan kami sempit sekali. Aku baru sadar selama ini akulah yang paling bodoh. Saya menatapnya. Lelaki yang dulu saya cintai, lelaki yang memilih ibunya, gengsi keluarganya, dan kenyamanannya sendiri di atas saya. "Bagas," kata saya, "tenang. Penyesalan selalu datang terlambat. Itu sifatnya. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak akan kembali. Kamu punya banyak kesempatan untuk menjadi suami yang berdiri di sisiku. Kamu memilih untuk tidak. Sekarang, jalanilah hidupmu dan belajarlah dari semua ini." Ia menunduk. Tidak ada kata-kata lagi yang bisa ia ucapkan. Lalu ia pergi dengan langkah yang berat. Saya menatap punggungnya menghilang di pintu kaca lobi, dan saya tahu itu adalah kali terakhir saya melihatnya. Saya kembali ke ruang kerja saya. Dari jendela lantai 12, saya bisa melihat kota Jakarta terbentang luas di bawah. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang ramai, dan langit sore yang keemasan. Saya menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dada saya terasa benar-benar ringan. Saya tidak menyimpan dendam. Saya hanya menegakkan apa yang seharusnya tegak. Hak saya, harga diri saya, dan kebenaran yang selama ini mereka injak-injak. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang keluarga itu sesekali masih sampai ke telinga saya. Bu Sukma hidup dalam kesepian, ditinggalkan kerabat-kerabat yang dulu memujinya. Mawar bekerja serabutan, jauh dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Dan Bagas, kata orang, masih sering termenung sendirian, dihantui penyesalan yang tidak bisa ia perbaiki. Saya tidak merasa puas mendengar semua itu. Saya juga tidak merasa sedih. Saya hanya merasa hidup telah berjalan sebagaimana mestinya. Setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Dan saya menanam kesabaran selama 6 tahun. Maka, yang saya tuai adalah kebebasan, kedamaian, dan kehidupan yang sepenuhnya milik saya sendiri. Kadang saya merenung tentang semua yang sudah terjadi, tentang 6 tahun yang saya habiskan dengan diam, menahan, dan mengamati. Banyak orang mungkin bertanya, mengapa saya tidak melawan sejak awal? Mengapa saya membiarkan diri saya diinjak begitu lama? Tapi saya belajar satu hal, kadang diam bukan berarti kalah. Kadang diam adalah cara untuk membiarkan kebenaran tumbuh kuat sampai ia tidak bisa lagi dibantah oleh siapapun. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya.
Jangan pernah menganggap kesabaran sebagai kelemahan. Dan jangan pernah meremehkan perempuan yang memilih diam. Karena di balik diamnya, mungkin tersimpan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang kamu kira. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang setiap hari menelan penghinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga. Perempuan yang dianggap tidak berharga di rumah yang ia jaga dengan tangannya sendiri. Jika kamu salah satunya, ingatlah, menghormati keluarga bukan berarti membiarkan dirimu disakiti tanpa batas. Kamu boleh bersikap baik, tapi kamu juga berhak menjaga harga dirimu. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Bagas. Lelaki yang memilih menunduk demi kenyamanannya sendiri. Lelaki yang lebih takut pada ibunya daripada peduli pada istrinya. Kepada mereka, ketahuilah, diam saat melihat orang yang kamu cintai disakiti, sama saja dengan ikut menyakitinya. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukma yang merasa berkuasa atas hidup menantunya, yang membangun kebanggaan di atas penderitaan orang lain. Kepada mereka, ingatlah, setiap kesombongan punya batas, dan setiap perbuatan, cepat atau lambat, akan kembali kepada pelakunya. Bu Sukma kini hidup dalam kesepian, jauh dari semua kemewahan yang dulu ia banggakan. Bagas menjalani sisa hidupnya dengan penyesalan yang tidak bisa ia perbaiki. Mawar harus memulai semuanya dari nol, tanpa nama besar keluarga yang dulu ia andalkan. Dan saya bangkit, lebih kuat dari sebelumnya, dengan harga diri yang utuh, dan hidup yang sepenuhnya milik saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk berbuat baik atau berbuat jahat. Pilihan untuk jujur atau berbohong. Pilihan untuk berdiri di sisi yang benar atau diam saat ketidakadilan terjadi. Dan setiap pilihan selalu membawa akibatnya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi seperti saya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Mulai bulan ini, kau wajib bayar 5 juta rupiah ke rekening ibu kalau masih mau menumpang tidur di rumah ini. Bu Hartati melempar sebuah buku tabungan bersampul hijau ke lantai marmer. Buku itu meluncur, berhenti tepat di ujung sepatu Anindya. Ingat, rumah ini warisan keluarga suamimu, bukan tempat penampungan perempuan miskin sepertimu. Anindya menatap buku tabungan di kaki, lalu menatap suaminya, yang hanya menggulir layar ponsel tanpa sedikit pun mengangkat wajah. Ia tidak menangis, ia tidak memohon. Anindya justru tersenyum tipis. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi bank, dan mentransfer 5 juta rupiah detik itu juga. Bu Hartati tertawa puas, merasa menang. Wanita tua itu sama sekali tidak tahu satu hal. Sertifikat rumah yang ia banggakan di dalam lemari, yang ia agung-agungkan sebagai warisan leluhur, hanyalah selembar fotokopi tak berharga. Dan uang sewa yang baru saja ia terima itu, kelak akan menjadi tali yang menjerat lehernya sendiri ke ruang sidang. Halo, sahabat hikmah. Selamat datang kembali di kanal kita, tempat di mana setiap kesombongan akan ditagih lunas oleh kenyataan. Hari ini, saya akan menceritakan kisah seorang mertua yang menagih uang sewa kepada menantunya sendiri. Padahal menantu itulah yang diam-diam menebus rumah tersebut dari lelang bank. Siapkan hati kalian. Mari kita saksikan sampai tuntas. Nama saya Anindya. Usia saya 36 tahun. Saya seorang dokter umum dan pemilik sebuah klinik 24 jam di kawasan Bintaro. Sudah 8 tahun saya menjadi istri Raka. 8 tahun pula saya tinggal di rumah besar keluarga Hartati ini. Orang melihat saya sebagai menantu beruntung. Tinggal di rumah klasik bertingkat 2 dengan pilar tinggi dan perabot kayu jati menyilap. Mereka pikir saya menumpang hidup di kemewahan keluarga suami. Tidak ada yang tahu yang sebenarnya. Bahkan suami saya sendiri tidak tahu. 3 bulan lalu, rumah ini hampir disita bank. Mari saya ceritakan dari awal. Mertua saya, Bu Hartati, adalah seorang janda. Suaminya, Ayah Raka, meninggal 2 tahun lalu. Almarhum dikenal sebagai lelaki terpandang di komplek ini. Selalu rapi,
selalu murah hati di depan tetangga. Tetapi di balik wibawa itu, almarhum meninggalkan sesuatu yang busuk. utang. Utang bank sebesar 1,8 miliar rupiah dengan jaminan sertifikat rumah ini. Saya mengetahuinya secara tidak sengaja. Suatu pagi, Seorang petugas bank datang. Ia membawa surat peringatan terakhir. lelang akan dilaksanakan dalam waktu 30 hari. Bu Hartati panik luar biasa, tetapi gengsinya lebih besar dari rasa takutnya. Ia menyembunyikan semua itu dari para tetangga. Bahkan, ia menyembunyikannya dari Raka, anak kandungnya sendiri, agar wibawa keluarga tidak runtuh. Saat itu, Ia datang kepada saya dengan wajah yang belum pernah saya lihat. Wajah seorang ratu yang kehilangan singgasananya. Anindya, katanya, Dengan suara yang dipaksakan tegar, kamu punya tabungan, kan? keluarga ini butuh bantuanmu. Tapi ingat, ini rahasia. Jangan sampai Raka tahu ibunya berutang. Saya menatapnya lama. Di hadapan saya, bukan lagi mertua yang biasa menghina masakan saya. Bukan lagi wanita yang menyebut profesi saya hanya tukang suntik. Saya bisa saja berkata tidak. Saya bisa membiarkan rumah itu disita, lalu pindah ke apartemen saya sendiri. Tetapi saya tidak melakukannya. Saya hanya mengangguk pelan. Baik. Bu, saya akan urus. Malam itu, saya menelepon notaris kepercayaan saya. Namanya Pak Surya. Sudah lama ia mengurus aset klinik saya. Pakistan. Saya mau ikut lelang sebuah rumah, kata saya. Saya mau menebusnya. Tapi saya tidak mau atas nama siapapun, kecuali nama saya sendiri. Pak Surya terdiam sejenak. Lalu, ia bertanya, Anda yakin? Dokter, ini rumah keluarga suami Anda. Saya yakin. Jawab saya. Justru karena itu, saya harus berhati-hati. Saya tahu watak keluarga ini. Saya tahu, jika saya hanya menyetor uang, lalu membiarkan rumah tetap atas nama mereka, suatu hari, uang itu akan dianggap angin lalu. Bahkan mungkin saya yang akan dituduh mencuri. Maka, saya melakukannya dengan benar. Secara hukum, saya menebus rumah itu melalui lelang resmi bank. Saya membayar lunas 1,8 miliar rupiah dari tabungan dan hasil klinik yang saya bangun bertahun-tahun. Pak Surya mengurus akta jual beli. Lalu, kami melakukan balik nama di kantor pertanahan sejak 3 bulan lalu di mata hukum. Pemilik sah rumah ini bukan lagi keluarga Hartati, tetapi saya tidak mengatakannya kepada siapapun. Proses menebus rumah ini sendiri bukanlah hal yang mudah dan bukan hal yang murah. 1,8 miliar rupiah bukan angka yang bisa saya keluarkan begitu saja. Itu adalah seluruh tabungan saya selama bertahun-tahun. Ditambah hasil penjualan sebidang tanah warisan dari orang tua saya. Ditambah pinjaman lunak dari bank dengan jaminan klinik saya sendiri. Saya menghabiskan banyak malam tanpa tidur. Saya memeriksa setiap angka. Saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya gila? Mengapa saya menyelamatkan keluarga yang tidak pernah menghargai saya? Tetapi setiap kali keraguan itu datang, saya teringat satu hal. Ini bukan tentang menyelamatkan mereka. Ini tentang melindungi diri saya. Selama rumah ini berdiri di bawah nama keluarga Hartati, selama hidup saya terikat pada mereka, saya akan selamanya berada dalam posisi lemah. Maka saya memutuskan untuk membalik keadaan. Diam-diam, sabar. Pada hari lelang, saya datang ke kantor lelang bersama Pak Surya. Saya mengenakan pakaian sederhana, agar tidak ada yang mengenali saya. Jantung saya berdebar saat juru lelang menyebut alamat rumah ini. Ada satu penawar lain, seorang pengusaha properti. Tetapi saya tidak mundur. Saya menawar sampai akhir, sampai palu diketukkan. Dan rumah itu resmi menjadi milik saya. Saat menandatangani dokumen akhir, tangan saya sempat berhenti sejenak. Saya menyadari, dengan satu tanda tangan ini, saya bukan lagi menantu yang menumpang. Saya adalah pemilik. Tetapi tidak ada seorang pun yang akan tahu, sampai saya memutuskan untuk mengatakannya. Pak Surya menatap saya. Sekarang rumah ini milik Anda. Doktor, Anda bisa langsung mengusir mereka kalau mau. Secara hukum, Anda berhak. Saya menggeleng. Belum. Pakistan, belum waktunya. Kenapa? Tanyanya heran. Saya menatap dokumen di tangan saya. Karena orang yang serakah
Jika diberi sedikit kekuasaan, akan menunjukkan wajah aslinya. saya ingin mereka menunjukkannya sendiri. Saya ingin setiap orang melihat siapa sebenarnya mereka. Bukan saya yang akan menghancurkan mereka. Pakistan. Mereka yang akan menggali kuburnya sendiri. Pak Surya menatap saya lama, lalu mengangguk pelan. Anda perempuan yang sabar. Doktor. Sabar yang menakutkan. Saya memberikan kepada Bu Hartati selembar fotokopi sertifikat lama yang sudah tidak berlaku. Saya katakan bahwa utang sudah saya lunasi. Dan sertifikat asli disimpan di bank untuk keamanan. Ia percaya, ia bahkan tidak repot membaca tanggalnya. Kenapa saya merahasiakannya? Karena saya ingin melihat. Saya ingin tahu, ketika seorang manusia merasa di atas angin, sejauh mana ia berani menginjak orang lain. Dan Bu Hartati Dalam 3 bulan itu, menunjukkan kepada saya jawabannya dengan sangat jelas. Pagi itu, sinar matahari menusuk mata saya seperti jarum. Saya baru saja pulang dari giliran malam di klinik. selama 12 jam. Saya bergelut dengan pasien gawat, dengan darah, dengan tangisan keluarga yang panik. Punggung saya terasa nyaris patah. Kepala saya berdenyut. Saya hanya menginginkan satu hal yang sederhana, sebuah kasur dan tidur. Saya mendorong pintu utama. Saya melepas sepatu yang terasa seberat timah. Lalu, saya berjalan menuju tangga, berharap bisa langsung naik ke kamar. Harapan itu padam seketika. Di ruang keluarga, di atas sofa kulit mahal, duduk Bu Hartati. Wajahnya segar. Ia berdandan rapi, mengenakan daster sutra bermotif bunga. Lehernya dihiasi kalung emas tebal kebanggaannya. Di sebelahnya, Raka duduk sambil menggulir ponsel. Wajahnya tanpa beban, seolah saya yang baru pulang. Memeras keringat ini hanyalah angin lewat. Langkah saya terhenti. Insting saya memberi sinyal bahaya. Tatapan Bu Hartati setajam mata elang yang siap menerkam. Itu bukan tatapan untuk seorang menantu yang kelelahan. Duduk kau di situ, katanya. Jangan langsung nyelonong ke kamar seperti orang tak tahu adat. Saya menghela napas. Saya menelan rasa lelah. Saya meletakkan tas kerja Dan duduk di kursi tunggal di hadapannya. Ada apa? Bu, Saya baru pulang giliran malam. badan saya remuk semua. Kalau ada yang mau dibicarakan, bisakah nanti siang saja? Tidak bisa, bentaknya. Memecah keheningan pagi. Ini urusan penting. Buka telingamu lebar-lebar. Anindya. Lalu, Ia melempar buku tabungan hijau saya ke lantai. dan ia mengucapkan kalimat yang sudah kalian dengar di awal tadi. 5 juta rupiah per bulan. Uang sewa. Di rumah yang Tanpa ia sadari. sudah menjadi milik saya sepenuhnya. Saya membungkuk. Saya memungut buku tabungan itu. Dan saya tersenyum. Saya transfer 5 juta. Detik itu juga. Persis seperti yang ia mau. Bukan karena saya takut. Bukan karena saya lemah. Tetapi karena setiap rupiah yang ia tagih, setiap kalimat hinaan yang ia ucapkan, sedang saya kumpulkan satu persatu. Seperti seorang dokter mengumpulkan gejala sebelum menegakkan sebuah diagnosis. Diagnosis saya sudah jelas. Penyakit keluarga ini bernama keserakahan. Dan saya tahu persis obatnya. Banyak orang bertanya kepada saya kemudian, mengapa saya tidak langsung melawan? Mengapa saya membiarkan diri saya dihina sejauh itu? Jawabannya sederhana. Karena kemarahan yang meledak terlalu cepat hanya akan menghancurkan diri sendiri. Jika saat itu saya berteriak, membanting sertifikat, dan mengusir mereka, saya hanya akan menjadi menantu emosional yang mengamuk. Mereka akan memutarbalikkan cerita. Mereka akan berkata, sayalah yang jahat, sayalah yang merebut rumah keluarga. Tetapi jika saya menunggu, jika saya membiarkan mereka memperlihatkan keserakahan mereka di depan saksi, di depan hukum, maka tidak akan ada yang bisa mereka bantah. Kebenaran tidak perlu berteriak. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Penghinaan itu tidak berhenti di buku tabungan. Sehari setelah saya membayar uang sewa, Bu Hartati datang ke kamar saya membawa selembar kertas dan sebuah pulpen. Tulis di sini, katanya. Perjanjian sewa. Kau menyewa kamar di rumah keluargaku. 5 juta sebulan. Tulis tangan, lalu tanda tangani. Biar ada hitam di atas putih. Saya menatap kertas itu. Lalu,
Saya menatap wajahnya yang penuh kemenangan. Di dalam hati, saya hampir tertawa. Ia ingin bukti tertulis. Ia ingin hitam di atas putih. Baiklah, saya akan memberinya hitam di atas putih. Saya menulis surat itu dengan tangan saya sendiri. Setiap kata saya tanda tangani. Lalu, saya serahkan dengan sopan. Bu Hartati menyimpannya di laci, seolah ia baru saja memenangkan sebuah perang. Ia tidak pernah berpikir sejenak. Sebuah surat pernyataan bahwa ia menarik uang sewa atas rumah yang bukan miliknya. Justru adalah pengakuan tertulis. Pengakuan pemerasan ditulis oleh tangan korbannya, ditandatangani, dan ia simpan sendiri dengan bangga. Pekan berikutnya, kuncinya pun datang. Saya pulang dan mendapati kunci kamar saya tidak lagi cocok. Kunci itu sudah diganti. Kamar atas terlalu bagus untuk penyewa, kata Bu Hartati santai, sambil menyipasi diri. Mulai sekarang, kau tidur di kamar belakang, dekat dapur. Itu sudah cukup untuk orang yang cuma numpang. Kamar belakang itu dulunya gudang, lembab, sempit. Hanya ada satu jendela kecil yang menghadap tembok. Mbak Yati, pembantu kami yang sudah ikut keluarga ini belasan tahun, membantu saya membersihkannya dengan mata berkaca-kaca. Sabar ya, Bu Dokter, bisik Mbak Yati. Saya lihat semua. Saya tahu siapa yang sebenarnya baik di rumah ini. Saya hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Mbak. Kamar ini justru lebih dekat ke pintu belakang. Lebih mudah kalau saya harus berangkat subuh. Saya tidak marah. Saya menata barang saya di gudang itu dan diam-diam. Saya memasang sesuatu di sudut langit-langit, sebuah kamera kecil. Bukan untuk kamar saya, tetapi menghadap ke lorong, ke arah ruang keluarga. Saya ingin merekam. Saya ingin setiap kalimat memiliki bukti. Lalu giliran mobil saya. Saya punya sebuah mobil. Saya membelinya dari hasil kerja saya sendiri. Jauh sebelum menikah. Suatu hari, mobil itu lenyap dari garasi. Fania yang pakai, kata Raka enteng. Ketika saya bertanya, Fania adalah adik perempuannya, 29 tahun, tidak bekerja. Tetapi hidupnya penuh tas bermerek dan kafe mahal. Dia perlu mobil buat pergaulan. Kamu kan jarang pakai. Naik taksi online saja. Itu mobil saya. Mas, kata saya pelan. Raka menatap saya, seolah saya baru mengatakan sesuatu yang lucu. Di keluarga ini, milikmu ya, milik keluarga. Jangan pelit. Saya diam. Saya tidak tahu saat itu bahwa beberapa hari kemudian, Raka diam-diam membawa BPKB mobil saya ke tempat gadai. Ia menggadaikannya. Uangnya ia pakai untuk membayar tunggakan kartu kredit Fania. Saya baru tahu ketika penagih datang ke rumah. Tetapi saya tidak membuat keributan. Saya hanya menyimpan satu lagi gejala ke dalam catatan diagnosis saya. Tagihan demi tagihan mulai berdatangan ke tangan saya. Setiap akhir bulan, Bu Hartati menyodorkan amplop berisi kertas-kertas. Tagihan listrik rumah sebesar ini. Tagihan air, belanja dapur untuk seluruh penghuni, bahkan iuran keluarga yang ia karang sendiri. Kau kan yang punya penghasilan paling besar di sini, katanya. Wajar kalau kau yang menanggung. Raka itu anak laki-laki. Dia punya kebutuhan sendiri. Kebutuhan sendiri. Saya tahu apa artinya. Uang itu mengalir ke Fania, ke tas-tas barunya, ke kafe-kafe mahalnya. Saya membayar semuanya, tanpa berdebat. Setiap struk, setiap bukti transfer, saya simpan rapi dalam satu map. Map itu makin tebal setiap bulan. Sementara saya makan dengan ikan goreng dan sayur asem di pojok dapur. Mereka bertiga menikmati rendang dan ayam bakar di meja makan utama. Mbak Yati sering diam-diam menyisihkan lauk yang lebih baik untuk saya. Saya selalu menolak halus. Makan saya cukup. Mbak, yang penting kenyang. Tidak lama setelah itu, datang pula yang mereka sebut iuran keluarga. Bu Hartati mengumpulkan kami di ruang makan. Ia meletakkan sebuah buku catatan tebal di atas meja. Mulai sekarang, ada aturan baru, katanya. Setiap penghuni rumah harus membayar iuran bulanan untuk perawatan rumah, untuk taman, untuk cat, untuk perbaikan. Anindya, karena kau yang paling mampu. Bagianmu 3 juta. Raka, 1 juta. Wanya, dia masih cari kerja.
jadi dibebaskan. Saya hampir tertawa mendengarnya. Vanya, yang setiap hari pergi ke kafe dengan tas seharga puluhan juta, dibebaskan karena sedang mencari kerja. Sementara saya, Yang sudah membayar listrik, air, belanja, dan uang sewa 5 juta. masih harus membayar 3 juta lagi. Bu, kata saya pelan. Saya rasa kontribusi saya untuk rumah ini sudah lebih dari cukup. Wajah Bu Hartati langsung mengeras. Kau membantah. Di rumahku, Dengar, perawatan rumah warisan ini mahal. kalau kau tidak mau bayar, Silahkan keluar, cari indekos lain. Indekos. lagi-lagi kata itu. Di rumah yang sertifikatnya tersimpan rapi atas nama saya. Saya membayar 3 juta itu. Saya menambahkannya ke dalam catatan. Setiap rupiah, Setiap tanggal. setiap nomor rekening tujuan. Saya tidak tahu saat itu bahwa buku catatan yang Bu Hartati banggakan, yang ia gunakan untuk mencatat iuran dari saya, kelak akan menjadi salah satu bukti paling memberatkan di hadapan penyidik. Tulisan tangannya sendiri. Daftar pemerasannya sendiri. Suatu sore, Saya membutuhkan beberapa dokumen klinik yang tersimpan di lemari kamar utama. kamar yang dulu milik saya sebelum diusir ke gudang. Saya naik untuk mengambilnya. Pintu kamar itu terkunci. Vania muncul dari belakang, bersandar di dinding sambil melipat tangan. Mau apa kau kesini? Ini kamar pribadi sekarang. Bukan untuk penyewa. Vania, Ada dokumen penting saya di dalam. dokumen klinik. Oh, Dokumen. Ia tersenyum sinis. Sini, kuncinya ada di Mama. Tapi kalau mau, kau harus minta izin dulu. sopan. Kau kan cuma numpang. Saya menatapnya. Gadis 29 tahun ini, yang seluruh hidupnya dibiayai dari uang yang diperas dari saya, kini menghalangi saya dari dokumen pekerjaan saya sendiri. Saya tidak berdebat. Saya turun. Dan keesokan harinya, saya mencetak ulang dokumen itu dari kantor. Tetapi malam itu, saya menulis satu kalimat lagi di catatan saya. Mereka bukan hanya merampas uang, mereka merampas ruang. Mereka merampas napas. Sudah cukup. Bu Hartati bahkan mulai menjadikan saya bahan pamer di hadapan teman-teman arisannya. Setiap Rabu, ibu-ibu komplek berkumpul di ruang tamu untuk arisan. Bu Hartati selalu memastikan saya ada di sana, bukan sebagai tuan rumah, tetapi sebagai pelayan. Anindya, bikinkan kopi untuk tante-tante. Yang benar. Jangan asal. Perintahnya keras sambil tertawa. Maklum, Bu, menantu saya ini dokter, katanya. Tapi bikin kopi saja masih belajar. Para tamu tertawa. Saya membungkuk. Menyajikan kopi satu persatu. Salah satu dari mereka, Bu Ningsih, menatap saya dengan iba. Tetapi tak ada yang berani membela. Di komplek ini, kata-kata Bu Hartati adalah hukum. Dengar-dengar dia dari kampung. Ya, bisik salah satu tamu. Tidak cukup pelan. Iya, sahut Bu Hartati lantang. Untung anak saya mau. Kalau tidak, mana ada yang mau sama perempuan begitu. Saya menuangkan kopi terakhir, lalu mundur ke dapur. Di sana, saya bersandar ke dinding, menutup mata sejenak. Saya teringat ayah saya, seorang guru desa yang jujur, yang membesarkan saya dengan susah payah hingga menjadi dokter. Saya teringat ibu saya, yang menjual gelangnya demi biaya kuliah saya. Mereka mengejek asal-usul saya. Padahal, asal-usul itulah yang membuat saya kuat. Yang membuat saya bisa membeli rumah ini. Sementara mereka kehilangannya. Saya tidak menangis. Saya kembali ke ruang tamu, mengangkat nampan kotor, dan tersenyum sopan kepada semua tamu. Dalam hati, saya mencatat. Hari ini, Rabu, 12 saksi melihat bagaimana Bu Hartati memperlakukan menantunya. Suatu hari, saksi-saksi yang sama akan melihat akhir ceritanya. Penghinaan berikutnya menyangkut kesehatan Bu Hartati sendiri. Dan itu yang paling membuat saya getir. Suatu malam, Bu Hartati mengeluh dadanya sesak. Tekanan darahnya naik tinggi. Vania dan Raka panik. Tidak tahu harus berbuat apa. Sayalah yang turun tangan. Saya, dokter yang ia hina setiap hari, memeriksanya, memberinya obat, menungguinya semalaman hingga kondisinya stabil. Saya melakukannya
bukan karena saya menyayanginya. Saya melakukannya karena itulah sumpah saya sebagai dokter. Menolong siapapun, bahkan musuh saya, pagi harinya setelah sehat. Apakah ia berterima kasih? Tidak. Ia justru berkata, Sudah sepantasnya kau urus aku. itu kewajiban penyewa pada pemilik rumah. Saat itu, saya tahu. Tidak ada lagi setitik pun rasa kemanusiaan yang bisa saya harapkan dari wanita ini. Saya sudah memberinya setiap kesempatan untuk menjadi baik. Setiap pintu maaf, ia menutup semuanya, satu persatu, dengan tangannya sendiri. Lalu, tibalah hari peringatan kematian ayah mertua saya. Rumah penuh tamu. Seluruh keluarga besar Hartati datang. Para tetangga terpandang berdatangan. Bu Hartati tampil bagai ratu dengan kebaya termahalnya dan kalung emas paling tebal. Dan saya diperlakukan sebagai pelayan. Anindya, angkat nampan itu. Sajikan ke tamu. Perintah Bu Hartati keras. Di depan semua orang. Jangan cuma berdiri seperti patung, numpang di rumah ini. Setidaknya berguna sedikit. Saya seorang dokter, pemilik klinik, mengangkat nampan teh dan kue. Saya membungkuk kepada para tamu. Saya melayani mereka satu persatu. Seorang kerabat berbisik, cukup keras untuk saya dengar. Itu menantunya, ya. Kok kayak pembantu? Bu Hartati menyahut bangga. Memang dari keluarga biasa. Untung anak saya mau menerima dia. Dia harus tahu diri. Wajah saya panas, tetapi tangan saya tetap tenang. Tangan yang biasa menjahit luka, menyuntik nadi, menyelamatkan nyawa. Tangan itu tidak pernah gemetar, maka tangan itu pun tidak akan gemetar saat menyajikan teh, dan tidak akan gemetar nanti saat menyerahkan surat-surat. Setelah para tamu pulang, Bu Hartati memanggil saya ke ruang keluarga. Raka dan Fania sudah duduk di sana. Wajah mereka serius. Sebuah rapat keluarga, tanpa anggota keluarga yang sesungguhnya membayar segalanya. Anindya, kata Bu Hartati. Keluarga ini perlu uang. Fania mau buka usaha, butuh modal 500 juta. Kau pinjamkan dulu uangmu. Atau lebih baik lagi, kau jual saja kliniknya. Untuk apa perempuan punya klinik? Kau kan sudah punya suami. Saya hampir tidak percaya pada apa yang saya dengar. Mereka tidak hanya ingin memeras keringat saya. Mereka ingin merampas satu-satunya hal yang saya bangun sendiri. Klinik itu hasil kerja saya bertahun-tahun. Bu, kata saya, itu bukan untuk dijual. Wajah Bu Hartati mengeras. Dasar menantu durhaka, egois. Sudah ditampung di rumah keluarga, masih pelit. Kalau begitu, kau tanda tangani saja surat ini. Ia menyodorkan selembar kertas. Sebuah surat hibah, menyerahkan separuh aset saya kepada Fania. Saya menggeleng pelan. Maaf, Bu, yang ini tidak bisa. Tangan Bu Hartati terangkat, dan ia menampar pipi saya. Keras, suaranya menggema di ruangan. Raka hanya diam. Fania malah tersenyum. Saya tidak menangis. Saya mengusap pipi saya yang panas. Lalu berdiri tegak. Baik, Bu. Saya mengerti sekarang. Saya mengerti betul. Mereka pikir saya menyerah. Mereka pikir tamparan itu telah menundukkan saya. Padahal tamparan itu adalah gejala terakhir. Diagnosis saya kini lengkap. Penghinaan berikutnya datang lewat hal yang paling kecil. Makanan. Suatu sore, saya pulang dengan perut kosong setelah operasi kecil di klinik. Saya membuka tudung saji di meja makan. Kosong. Hanya ada piring-piring bekas, sisa rendang dan ayam bakar yang sudah licin tandas. Oh, kau baru pulang, kata Fania sambil mengunyah. Makanan habis. Lagi pula, masakan mahal begini bukan untuk penyewa. Kalau lapar, ada Indomie di rak. Itu lebih cocok untuk dompetmu. Bu Hartati tertawa kecil mendengarnya. Raka, seperti biasa, hanya diam menatap layar ponsel. Saya menutup tudung saji itu pelan. Saya tidak berkata apa-apa. Saya merebus air, memasak Indomie di dapur belakang, dan memakannya sendirian di kamar gudang. Tetapi malam itu, saya membuka aplikasi bank saya. Saya memeriksa berapa banyak uang yang sudah saya keluarkan untuk belanja dapur rumah ini dalam 3 bulan terakhir. 23 juta rupiah. 23 juta untuk rendang dan ayam bakar, yang bahkan tidak boleh saya cicipi. Saya tidak marah.
Saya hanya menambahkan angka itu ke dalam catatan saya. Setiap rupiah tercatat. Beberapa hari kemudian, Bu Hartati menemukan target baru. Klinik saya. Ia datang ke klinik tanpa pemberitahuan, di tengah jam sibuk. Di depan para pasien dan perawat saya, ia berteriak, "Jadi ini tempat kau menghabiskan waktu, Sementara mertuamu di rumah butuh diurus. anak macam apa kau ini?" Perempuan tidak tahu diri. Perawat saya, Suster Maria, Terpaku. Para pasien menatap dengan bingung. saya menggandeng lengan Bu Hartati dengan lembut tapi tegas, membawanya ke ruangan saya. Bu, ini tempat kerja saya. Ada pasien sakit di sini, kata saya pelan. Tolong, jangan di sini, tempat kerja. Ia mendengus. Tutup saja klinik ini. Uangnya lebih baik untuk keluarga, untuk Fania. Saya menarik napas panjang saat itu. Di ruangan klinik yang saya bangun dengan keringat saya sendiri, saya menyadari satu hal. Bagi mereka, tidak ada batas. Tidak ada satupun bagian dari hidup saya yang mereka anggap milik saya. Bahkan martabat profesi saya. Lalu datang puncaknya yang lain. Sebelum hari peringatan kematian itu, suatu malam, brankas kecil di kamar gudang saya terlihat tergeser. Saya membukanya. Sepasang gelang emas pernikahan saya, hadiah dari almarhumah ibu saya, hilang. Saya bertanya kepada Mbak Yati. Ia menunduk. Lalu berbisik takut. Mas Raka, Bu, saya lihat beliau membukanya kemarin, katanya, untuk dijual, untuk bayar arisan Bu Fania. Gelang itu satu-satunya peninggalan ibu saya. Bukan soal harganya, itu soal kenangan. Dan mereka menjualnya untuk arisan hari itu. Untuk pertama kalinya. saya menangis sendirian di kamar gudang, memeluk lutut. Tetapi air mata itu bukan air mata kekalahan. Itu air mata seseorang yang sedang melepaskan ikatan terakhirnya pada belas kasih. Setelah malam itu, hati saya menjadi setenang dan sedingin pisau bedah. Malam itu, saya tidak bisa tidur di gudang belakang. Bukan karena pipi saya masih perih, tetapi karena pikiran saya bekerja. Sekitar pukul 1 dini hari, saya keluar untuk mengambil air. Dari arah dapur, saya mendengar suara. Suara Raka dan Fania berbisik di ruang tengah. Saya berhenti di balik tembok. Saya mendengarkan. Setelah dia jual kliniknya, kita usir saja, kata Fania pelan. Sudah tidak ada gunanya lagi. Sabar, jawab Raka. Kuras dulu sampai habis. Perhiasan emas pernikahannya juga masih ada. Mas, sudah lihat di brankas kamarnya? Itu lumayan. Bisa buat nutup utang kartu kreditmu yang satunya. Saya berdiri di kegelapan, mendengar suami saya merencanakan untuk merampok saya, lalu membuang saya seperti sampah. Anehnya, saya tidak merasa sakit. Saya merasa lega, karena kini saya tahu, saya tidak sedang berlebihan. Saya tidak sedang jahat. Saya hanya sedang membela diri. Di atas kepala mereka, di sudut langit-langit lorong, lampu kecil kamera saya berkedip pelan, merekam setiap kata. Esok paginya, Mbak Yati menghampiri saya di dapur. Tangannya gemetar. Ia menyodorkan sesuatu yang dibungkus kain. Sebuah ponsel lama. Bu dokter, bisiknya. Saya sudah lama merekam. Setiap kali ibu menghina Bu Dokter, setiap kali beliau bicara soal uang, saya simpan semua. Saya tidak tahan lihat Bu Dokter diperlakukan begini. Beliau orang baik. Tolong, pakailah ini kalau perlu. Saya menatap Mbak Yati. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, mata saya terasa panas oleh haru, bukan oleh amarah. Saya menggenggam tangannya. Terima kasih, Mbak, kata saya. Mbak baru saja menyelamatkan satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kebenaran. Hari itu, map bukti saya telah lengkap. Surat perjanjian sewa, tulis tangan Bu Hartati. Bukti transfer 5 juta setiap bulan ke rekeningnya. Tumpukan struk dan tagihan yang saya bayar. Rekaman kamera. Rekaman Mbak Yati. Dan yang paling penting, di dalam tas kerja saya tersimpan sebuah amplop coklat tebal. Isinya sertifikat asli rumah ini atas nama saya, Anindya, sah secara hukum sejak 3 bulan yang lalu. Saya menelepon Pak Surya, notaris saya. Pakistan, kata saya. Saya rasa sudah waktunya. Tolong siapkan semua dokumennya. Dan satu lagi.
Tolong daftarkan laporan pemerasan ke pihak yang berwenang. Bukti-buktinya akan saya serahkan pagi ini. Pak Surya menjawab tenang. Baik. Dokter, semua sudah siap dari kemarin. Saya tunggu Anda. Saya memilih hari Minggu, hari ketika seluruh keluarga berkumpul. Dan saya sengaja meminta Pak Surya datang, ditemani 2 orang dari kepolisian. Tepat pukul 10 pagi. Pagi itu, saya tidak lagi memakai seragam lusuh. Saya mengenakan blazer kerja saya. Rambut saya rapi. Saya berjalan menuruni tangga dengan langkah yang berbeda. Bukan langkah seorang penyewa, langkah seorang pemilik. Bu Hartati sedang duduk di sofa, ditemani Raka dan Fania. Ia mengernyit melihat penampilan saya. Mau kemana kau berdandan begitu? Hari ini giliranmu mengepel ruang tamu. Saya tidak menjawab. Saya berjalan ke tengah ruangan, lalu berkata dengan tenang, Bu, sebentar lagi ada tamu penting. Sebaiknya ibu duduk yang manis. Tepat saat itu, bel berbunyi. Mbak Yati membuka pintu. Masuklah Pak Surya, dengan map tebal di tangannya. Diapit 2 petugas berseragam. Wajah Bu Hartati berubah. Siapa mereka? Ada urusan apa polisi datang ke rumah keluarga terhormat ini? Saya menarik kursi. Saya duduk. Menyilangkan kaki. Dengan ketenangan yang sama, seperti ketika saya menghadapi pasien kritis di ruang gawat darurat. Bu Hartati, kata saya. Mari kita selesaikan semuanya hari ini. Secara terbuka, secara hukum, saya membuka tas kerja saya. Saya mengeluarkan amplop coklat tebal itu. Lalu saya meletakkannya di atas meja kaca, di hadapan mereka bertiga, selama 3 bulan. Ibu menagih saya uang sewa. 5 juta setiap bulan. Karena katanya, saya hanya menumpang di rumah keluarga ini. Saya menatap matanya. Hari ini, saya kembalikan pertanyaan itu kepada ibu. Rumah keluarga yang mana? Saya membuka amplop. Saya mengeluarkan selembar sertifikat. Sertifikat asli. Saya letakkan di tengah meja, menghadap mereka. 3 bulan lalu. Rumah ini hampir disita bank karena utang almarhum suami ibu sebesar 1,8 miliar rupiah. Ibu menyembunyikannya dari semua orang. Lalu ibu meminta bantuan saya dengan syarat Raka tidak boleh tahu. Raka menoleh tajam ke arah ibunya. Utang. Utang apa? Bu, ibu tidak pernah cerita ke saya soal utang. Bu Hartati membeku. Wajahnya pucat pasi. Saya membantu. Bu, lanjut saya. Tapi saya tidak menyetor uang ke tangan ibu. Saya menebus rumah ini sendiri melalui lelang resmi bank. Saya bayar lunas 1,8 miliar dari tabungan dan hasil klinik saya. Lalu, saya urus balik nama di kantor pertanahan. Sah. Resmi. Saya mengetuk pelan sertifikat di atas meja. Bacalah nama pemiliknya. Bu, sejak 3 bulan yang lalu, rumah yang ibu pakai untuk menghina saya, untuk menampar saya, untuk menagih sewa kepada saya, sudah 100% atas nama saya. Anindya, yang ibu simpan di lemari selama ini hanyalah fotokopi tak berlaku. Selama beberapa detik, tidak ada yang bisa bersuara. Bu Hartati mengambil sertifikat itu dengan tangan gemetar. Matanya menyusuri setiap baris. Nama saya, Anindya, tercetak jelas sebagai pemilik. Tanggal balik nama, 3 bulan lalu. Stempel kantor pertanahan, asli. Buku itu jatuh dari tangannya ke lantai. Hal yang sama, persis. Seperti ketika ia melempar buku tabungan saya 3 bulan lalu. Tetapi kali ini, yang jatuh adalah seluruh dunianya. Ruangan senyap total. Fania menutup mulutnya dengan tangan. Raka terjatuh ke sandaran sofa. Wajahnya kosong. Bu Hartati menatap sertifikat itu dengan mata terbelalak, seolah menatap hantu. Tidak mungkin, bisiknya. Kau menipu kami, ini rumah kami. Tidak ada yang saya tipu. Bu, kata saya dingin. Semua dilakukan secara hukum di kantor pertanahan. Disaksikan notaris. Ibu sendiri yang menyerahkan urusan itu kepada saya. Ibu yang terlalu sibuk merasa menang, sampai lupa membaca apa yang ibu pegang. Lalu, saya mengeluarkan map kedua, lebih tebal. Dan ini, kata saya,
adalah alasan kenapa dua bapak ini ada di sini hari ini. Saya membuka map itu di hadapan petugas. Surat perjanjian sewa, ditulis tangan dan ditandatangani oleh Bu Hartati. Isinya, beliau menarik uang sewa 5 juta sebulan atas sebuah rumah yang bukan miliknya. Ini bukti transfer saya selama 3 bulan ke rekening beliau. Total 15 juta rupiah. Hasil pemerasan. Saya meletakkan ponsel lama Mbak Yati dan memutar satu rekaman. Suara Bu Hartati menggema di ruangan. Mulai bulan ini, kau wajib bayar 5 juta. Ini bukan tempat penampungan perempuan miskin sepertimu. Lalu saya putar rekaman kedua. Suara Raka di tengah malam. Kuras dulu sampai habis. Perhiasan emas pernikahannya juga masih ada. Bisa buat nutup utang kartu kreditmu. Wajah Raka kehilangan seluruh warnanya. Ia menatap saya. Lalu menatap ibunya. Lalu menatap sertifikat di lantai. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Lelaki yang selama 8 tahun merasa menjadi tuan atas hidup saya, kini menyadari bahwa ia tidak memiliki apa-apa. Tidak rumah, tidak mobil, tidak masa depan. Semuanya dalam waktu kurang dari 1 jam telah berpindah tangan ke perempuan yang ia kira hanya menumpang. Mas Raka, kata saya, menoleh kepada suami saya. Kau menggadaikan mobilku tanpa izin. Kau berencana mengambil perhiasanku. Kau merencanakan untuk membuangku setelah uangku habis. Semua terekam, semua tercatat. Pak Surya melangkah maju. Bu Hartati, berdasarkan bukti-bukti ini, Anda dilaporkan atas dugaan pemerasan. Bapak Raka, atas dugaan penggelapan kendaraan milik istri. Kami harap Anda kooperatif. Bu Hartati merosot dari sofa, jatuh berlutut di lantai marmer yang sama. Tempat ia dulu melempar buku tabungan saya. Anindya, tolong. Ibu salah. Ibu hilaf. Jangan penjarakan ibu. Nak, ibu sudah tua. Saya menatapnya. Wanita yang menampar saya, yang menyebut saya perempuan miskin, yang menyuruh saya tinggal di gudang. Nak, kata saya pelan. 3 bulan ini, ibu memanggil saya apa? Penyewa, orang luar, perempuan tak tahu diri. Sekarang, saat butuh, ibu memanggil saya anak. Saya berdiri. Saya melirik jam tangan saya, lalu menatap mereka bertiga secara bergantian. Saya beri kalian waktu 60 menit. Terhitung dari sekarang, kata saya. Dengan otoritas seorang pemilik rumah. 1 jam untuk mengemasi pakaian kalian. Dengar baik-baik. Kalian hanya boleh membawa baju yang menempel di badan dan barang pribadi kalian sendiri. Tidak lebih. Seluruh perabot, seluruh barang elektronik, bahkan tas mewah, dan perhiasan yang ibu dan Fania beli dari uang yang kalian peras dari saya, akan saya data. Jika ada satu barang milik saya yang hilang, saya tidak akan ragu menambahkan pasal pencurian ke dalam laporan. Anindya, kami mau tinggal di mana? Rintih Fania. Air matanya berurai. Kami tidak punya uang sepeser pun. Saya menatapnya tenang. Mungkin di kamar sempit dekat dapur, persis seperti tempat yang kalian sediakan untuk saya 3 bulan yang lalu. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Rasa takut akan jeruji besi mengalahkan gengsi mereka. Bu Hartati, Raka, dan Fania merangkak bangkit, lalu berlarian menaiki tangga. Dari atas, terdengar suara tangis, suara laci dibanting, suara koper diseret. 1 jam kemudian, pintu utama terbuka lebar. 3 sosok yang kemarin masih merasa menguasai dunia, kini berjalan terseok keluar dari pekarangan. Bu Hartati tidak lagi memakai kalung emasnya, sebab itu pun dibeli dari uang hasil pemerasan, dan kini menjadi barang sitaan. Fania hanya menjinjing 1 tas plastik. Raka memanggul ransel butut, menundukkan kepala dari tatapan para tetangga yang mulai berkumpul karena penasaran. Saya berdiri tegak di ambang pintu. Angin pagi berembus, menyapu bersih aroma busuk dari dalam rumah saya. Begitu langkah terakhir, mereka melewati pagar besi. Saya menutup pintu kayu jati yang kokoh itu dan menguncinya dari dalam dengan bunyi klik
yang sangat mantap. Pembalasan saya telah tuntas. Saya akhirnya merdeka. Rumah itu terasa asing dalam keheningannya yang baru. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya berjalan dari kamar ke kamar tanpa rasa takut. Saya membuka jendela lebar-lebar. Saya membiarkan udara segar masuk, Mengusir bau parfum mahal Bu Hartati yang selama ini memenuhi setiap sudut. saya naik ke kamar utama. Kamar yang dulu mereka rampas dari saya. Dan saya duduk di tepi ranjang. Bukan untuk merayakan, hanya untuk bernapas. Telepon saya berdering. Pak Surya, doktor, prosesnya berjalan. Katanya, Pihak berwenang sudah menerima berkas. surat perjanjian tulis tangan itu, bukti transfer, dan rekaman. Semuanya kuat. Bu Hartati dipanggil untuk pemeriksaan pekan depan. Soal Bapak Raka. Penggadaian BPKB kendaraan atas nama Anda tanpa izin juga sedang diproses. Terima kasih, Pakistan, kata saya. Untuk semuanya. Sejak awal, Pak Surya terdiam sejenak. Lalu ia berkata dengan nada yang lebih hangat, Doktor, izinkan saya bicara sebagai teman, bukan sebagai notaris. Banyak orang datang ke kantor saya membawa amarah, ingin balas dendam dengan cara kotor. Anda berbeda. Anda menunggu. Anda mengumpulkan kebenaran, lalu membiarkan hukum yang bekerja. Itu yang membuat Anda menang tanpa pernah menjadi jahat. Saya tersenyum kecil di ujung telepon. Saya seorang dokter. Pakistan, saya tidak melawan penyakit dengan kemarahan. Saya melawannya dengan diagnosis yang tepat dan obat yang benar. Pekan-pekan berikutnya berjalan seperti yang sudah saya duga. Bu Hartati, yang dulu menjadi ratu di komplek ini, kini menjadi bahan bisik-bisik. Kabar tentang utang almarhum suaminya, tentang rumah yang nyaris disita, tentang pemerasan yang ia lakukan kepada menantunya sendiri, menyebar dari pagar ke pagar, singgasana kehormatan yang ia jaga mati-matian selama puluhan tahun, runtuh dalam hitungan hari. Ia dan Fania kini tinggal di sebuah rumah kontrakan petak di pinggiran kota. Mania, yang dulu bermimpi menjadi sosialita, kehilangan semua tas bermereknya. Tidak ada lagi kafe mahal, tidak ada lagi mobil. Mereka harus belajar arti kata yang selama ini mereka lemparkan kepada saya. Hidup susah. Raka mencoba menghubungi saya berkali-kali. Pesannya berubah-ubah. Mula-mula marah, menuduh saya menghancurkan keluarga, lalu memelas, mengaku menyesal. Memohon agar saya menarik laporan, lalu memelas lagi, mengatakan ia masih mencintai saya. Saya membaca semua pesan itu dengan tenang, lalu saya membalas hanya satu kali. Mas, cinta tidak menggadaikan mobil istrinya diam-diam. Cinta tidak merencanakan untuk menguras dan membuang. Yang kau cintai bukan saya. Yang kau cintai adalah uang saya, dan uang itu mulai hari ini hanya milik saya. Setelah itu, saya memblokir nomornya. Saya mengurus perceraian melalui Pak Surya. Karena seluruh aset, termasuk rumah ini, sudah jelas atas nama saya secara hukum sebelum konflik terjadi. Tidak ada yang bisa mereka tuntut. Mereka pergi dengan tangan kosong. Persis seperti niat yang mereka rencanakan untuk saya. Ada satu orang yang tidak saya lupakan, Mbak Yati. Saya memintanya tetap tinggal, bukan lagi sebagai pembantu, tetapi sebagai keluarga. Saya menaikkan upahnya, dan saya menanggung biaya sekolah anaknya yang selama ini ia perjuangkan dengan susah payah. Bu dokter, ini terlalu banyak, katanya. Menangis. Tidak, Mbak, kata saya. Di rumah ini, dulu hanya ada satu orang yang memperlakukan saya sebagai manusia. Itu Mbak. Kebaikan juga harus dibalas, sama seperti kejahatan. Itu baru adil. 3 bulan setelah hari itu, hidup saya berubah total. Rumah yang dulu terasa seperti penjara, kini menjadi tempat yang benar-benar saya sebut rumah. Saya merenovasi kamar gudang belakang, tempat saya dulu dibuang, menjadi sebuah ruang baca yang tenang dengan jendela besar. Setiap kali saya duduk di sana, saya teringat bahwa tempat terendah yang mereka berikan kepada saya, justru saya ubah menjadi tempat yang paling saya cintai. Klinik saya berkembang. Saya membuka cabang kedua. Saya merekrut lebih banyak dokter muda. Banyak di antaranya perempuan yang berjuang seperti saya dulu. Persidangan
berjalan. Bu Hartati terbukti melakukan pemerasan. Hukum memberinya konsekuensi atas perbuatannya. Raka pun menghadapi proses hukum atas penggadaian kendaraan milik saya. Keserakahan yang mereka rawat bertahun-tahun. Akhirnya menagih harganya sendiri. Dan saya menemukan kedamaian. Bukan kedamaian dari balas dendam, tetapi kedamaian dari kebenaran yang akhirnya berdiri tegak. Sahabat hikmah, cerita Anindya ini mengajarkan kita banyak hal. Yang pertama, jangan pernah mengukur nilai seseorang dari penampilan atau asal-usulnya. Bu Hartati menghina Anindya sebagai perempuan miskin, padahal perempuan itulah yang memegang seluruh masa depannya di tangannya. Kesombongan membuat kita buta, dan kebutaan itu cepat atau lambat akan membawa kita pada jurang yang kita gali sendiri. Yang kedua, kesabaran bukanlah kelemahan. Banyak orang mengira diam berarti kalah, padahal ada jenis diam yang sedang menyusun strategi. Ada jenis senyum yang sedang menyimpan badai. Anindya tidak pernah berteriak. Ia tidak pernah membalas hinaan dengan hinaan. Ia membiarkan hukum dan kebenaran yang berbicara. Itulah kemenangan yang paling elegan dan yang paling tak terbantahkan. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Anindya. Perempuan yang bekerja keras, yang mandiri, tetapi tetap diperlakukan sebagai orang asing di dalam keluarga suaminya sendiri. Jika kalian salah satunya, ingatlah satu hal. Harga diri kalian tidak ditentukan oleh siapa yang menghina kalian. Harga diri kalian ditentukan oleh bagaimana kalian berdiri tegak menghadapinya. Di luar sana juga, ada banyak suami seperti Raka. Lelaki yang seharusnya menjadi pelindung, tetapi justru menjadi tameng bagi kejahatan ibunya. Lelaki yang memilih diam ketika istrinya diinjak, lalu menangis memohon ketika hartanya hilang kepada mereka. Cerita ini adalah cermin, sebab perlindungan yang tidak kalian berikan hari ini, kelak akan menjadi penyesalan yang tidak akan pernah bisa kalian tebus. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Hartati, ibu yang lupa bahwa menantu yang masuk ke dalam keluarga juga seorang anak manusia, dengan hati yang bisa terluka, dan dengan martabat yang harus dihormati. Ketakutan akan kehilangan kuasa membuat sebagian dari mereka memilih menindas, bukan merangkul. Padahal, menantu yang baik adalah anugerah, bukan ancaman. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, lalu kehilangan diri kita sendiri. Atau kita bisa memilih untuk tetap berpegang pada kebenaran, bersabar, dan membiarkan keadilan menemukan jalannya. Anindya memilih jalan yang kedua. Dan karena itulah ketika ia menutup pintu rumahnya, ia tidak hanya mengusir 3 orang yang jahat, ia juga menutup pintu pada semua luka di masa lalunya. Bagaimana menurut kalian? Sahabat hikmah, apakah yang dilakukan Anindya sudah tepat? Ataukah kalian akan memilih jalan yang berbeda? Ceritakan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar. Saya selalu membaca setiap cerita yang kalian bagikan. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, dan jika kalian percaya bahwa kesabaran serta kebenaran selalu menemukan jalannya, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kalian sayangi. Dukungan kalian adalah alasan kami terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Namun, ada satu hal yang belum selesai, sebab di balik kepergian Raka tersimpan satu rahasia lagi. Sebuah pengkhianatan yang bahkan belum diketahui oleh Anindya sendiri. Sebuah topeng kesucian yang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih busuk. Apakah itu? Kita akan menyaksikannya di kisah selanjutnya. Aktifkan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa!